Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan nge-review mobil low MPV terbaik di kelasnya dan lebih baik daripada Avanza atau Mobilio guys. Itu tapi menurut saya. Dan ini adalah mobil Expander tipe Ultimate dengan warna merah yang red glossy ini tuh cakep sekali guys. Namun sebelum kita mulai review ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktu dari hari kalian untuk menonton video ini. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis. Dan itu pun juga membantu channel kita berkembang. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian. Mari kita mulai review ini. Yes, kita lihat ini ada Mitsubishi Expander yang dengan warna merah yang dia cakep ini. Kalau kalian lihat, ini desainnya Mitsubishi Expander ini memang cakep. Dia menggunakan desain Dynamic Shield Fascia ya, dipakai oleh si Mitsubishi yang ada di Outlander, Expander, dan juga ada di tipe D yang Pajero Sport. Nah dari depan, ini sih desain saya suka. Dia sangat tajam dan sangat unik, merucut dari belakang ke depan tuh ya. Jadi kayak X di depannya dan itu cakep sekali. Apalagi di depannya merah dengan warna dia yang merah ini dicampur dan dikontras dengan warna chrome yang ada di grillnya mereka. Itu membuat menurut saya jadi lebih looks-nya tuh elegan sekali. Makanya saya bilang ini adalah mobil low MPV dengan harga yang ekonomis tapi juga kelihatan tuh elegan dan mewah guys. Dan gak bisa didapatkan di konsep-konsep mobil yang low MPV kayak Avanza ataupun Mobilio ya. Menurut saya ini terbaik di kelasnya guys. Dan 7-seater lagi di mobil ini. Dan dari depan kita lihat ini menggunakan lampu yang sudah DRL, ini ada LED. Tapi lampu utamanya ini semua masih lampu halogen. Dan customer sering komplain kan, masa mobil tahun sekarang masih halogen, tapi ya kita dapatnya gitu guys dari si Mitsubishi. Saat ke samping kita lihat ini menggunakan ban ukuran 20555 ring 16 dan ini bannya sih cukup cakep ya kita bilang. Ini dia menggunakan ban two-tone dan udah alloy wheels juga, ada two-tone dan depannya menggunakan disc brake ya. Dan mobilnya kan front wheel drive, dia sudah menggunakan disc brake kalau untuk yang depan. Nah saat dilihat ke samping, ini desainnya tuh juga cukup oke. Ini kurviturnya kayak saya bilang mengikuti dari depan ke belakang. Dan di sini kalau kalian lihat, chrome-nya kalau tipe yang Ultimate juga lebih cakep lagi guys. Kalau di tipe yang Sport, itu chrome-nya atau tipe yang Exit, chrome-nya nggak bakal sebanyak ini. Tapi kalau di tipe yang Ultimate, chrome-nya rada berlebihan sih, tapi tetap cakep. Di kontras dengan merahnya itu guys, kayak saya bilang itu tetap cakep sekali di mobil ini. Dan di mobil ini sudah menggunakan keyless entry ya. Dan dia kaca spionnya sudah auto retracting, tapi belum ada fitur-fitur lainnya kayak blind spot assist, itu belum ada. Dan saat kita bergerak ke samping, ini juga desainnya secara keseluruhan tuh oke sekali. Dan di belakang juga menggunakan ukuran ban yang sama dan dia juga two-tone. Tapi sayangnya di sini pengeremannya itu bukan disc brake ya. Kalau di depan tuh sudah disc brake, di sini masih menggunakan drum biasa. Ya maklum lah dengan mobil segini, nggak mungkin dua-duanya disc brake juga. Dan saat di belakang kita lihat, ini lampunya dia yang juga ya oke lah, desainnya cukup bagus. Dan dia juga ada parking sensor di belakang 2 biji. Dan kamera mundurnya itu ngumpet di sekitar sini guys, digumpetkan dengan bagus di belakang sini. Dan di belakang ada tulisan Ultimate, ini ada wipernya. Dan saat kita lihat, kita buka dulu, lupa kekunci dia, kan dia kan auto lock ya. Jadi kalau kita buka terus kita jalan jauh, mobil ini juga ada fitur auto lock. Nah, dia memang dengan harga ini belum ada power back door dan itu it's okay sebenarnya. Dan salah satu alasan kenapa mobil ini sangat laris sekali dan dapat nama the best low MPV itu praktikalitasnya nih guys. Mobil ini sangat luar biasa sekali penyimpanannya. Kalau Anda lihat ini space-nya cukup banyak dan cukup oke. Dan ini kalau Anda tarik, Anda juga masih bisa turunkan. Dan dia bisa flat. Wow, tempat penyimpanannya sangat luas sekali. Dan di sini kalau Anda lihat bisa dengan gampang taruh 4 koper keluarga dan siap jalan-jalan ke Sumatera atau ke Jawa guys. Dan mobil ini nanti kita akan cek ya interiornya itu sangat memadai comfortnya guys. Mari sekarang kita langsung cek mesin yang dipakai mobil ini, karena ya cukup lumayan kok guys mesinnya dia. Cukup oke. Nah, dia belum ada piston ya guys ya. Semua masih manual. Nah, yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin yang dipakai oleh si Mitsubishi Expander. Memang penataan mesinnya tuh kurang begitu rapi ya, rada di mana-mana dan mungkin bisa diperbaiki lah di Expander ke depannya. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah mesin
Mitsubishi 1500cc dengan 4 silinder yang bisa mengoutput 104 horsepower dan 141 Nm untuk torsinya mereka. Dan dengan itu semua, mobil ini bisa mengachieve 0 ke 100 dalam waktu sekitar 13,5 detik sih sebenarnya. Dan itu pun untuk di kelasnya kita nggak bisa bilang terbaik, dan kita pun juga nggak bisa bilang terjelek. Sebenarnya ini mobil tetap cukup standar dan oke lah di kelasnya lah. Dan selain itu, mobil ini menggunakan 4-speed automatic dan menggunakan penggerak roda front wheel drive loh guys. Jadi ya cukup lumayan oke lah, apalagi dengan torsinya itu dia bisa cukup overtake lah. Namun sekarang kita langsung cek aja interior mobil ini untuk lihat betapa nyamannya sih sebenarnya nuansa di dalam Mitsubishi Xpander Ultimate ini. Ketemu lagi di situ guys. Oh iya, dan ini juga ada muffler nih guys, yang suara mesin itu jadi nggak gitu ngeraung masuk ke dalam ya. Add-on yang bagus. Oke, saat kita masuk ke dalam mobil Xpander Ultimate ini, ngerasa nyaman guys. Kita langsung dijamu dengan material jok yang cukup empuk dan cukup relax nuansanya ya. Dan vibrant sekali, suasana di sini cukup oke dan menjamu dengan nyaman lah. Dan di sini dia belum menggunakan jok kulit, masih menggunakan fabrik, tapi fabriknya pun itu juga cukup enak dan cukup empuk dan cukup relax lah kita suasana di sini. Dan material-material yang dipakai itu pun juga kualitasnya itu sangat bagus, nggak kerasa kayak low MPV guys. Kalau kalian lihat di sini ada trim-trim kayu, dan di door handle-nya pun tuh sedikit-sedikit chrome ya, jadi kelihatan lebih mewah mobilnya guys. Namun di sini semua material tuh masih material kasar ya, masih bisa kita garuk-garuk semua. Namun choice of material tuh masih oke. Ada sedikit trim piano black di dekat sama naikin tempat turun power window-nya. Ini kaca belum auto. Ya, tempat penyimpanan juga oke. Dia punya sebanyak cup holder yang di sini yang cukup memadai. Di sini Anda mendapat space yang cukup amat banyak. Anda bisa taruh tempat banyak sekali. Dan selain storage space dan komoditas yang sangat praktikal ya, di sini kita mendapatkan legroom yang cukup amat luar biasa guys. Ini legroomnya cukup sangat memadai. Di sini saya menggunakan steering arrangement yang saya biasa, dan ini legroomnya tuh sangat amat luar biasa guys. Masih banyak space sekali, dan kalau misalnya masih kurang ergonomis ya tempat duduknya ya, itu kita masih bisa mainkan dan aturkan semua di dalam joknya di sini, dan itu semua wow, tapi masih manual ya, dan itu kita masih banyak kebebasan lah untuk mengatur tempat duduk kita. Dan selain itu headroomnya di mobil itu juga sangat amat luar biasa tuh guys. Kalau kalian lihat headroomnya itu luar biasa sekali. Saya dengan tinggi 171 cm, dan ini storage space itu masih banyak banget guys di atas nih headroomnya itu, dan itu sangat bagus tuh. Dan itu salah satu fitur kenapa saya suka mobil ini, nggak pelit-pelit ngasih tempatnya guys. Dan selain itu dia sudah ada menggunakan AC double blower juga dari depan dan belakang. Ini Anda cuma mengatur speednya, belum ada climate control, belum ada temperatur, masih belum ada di situ. Dan selain itu mobilnya juga ada armrest yang Anda bisa turunkan, dan bener-bener ini mobil nyaman sekali guys. Ini kalau Anda bawa ke jalan jauh tuh gimana, nih bakal ngerasa sangat nyaman sekali. Apalagi dengan suspensi dia yang sangat empuk guys. Wow, sangat amat luar biasa. Rasanya tuh pengen tidur guys langsung. Nyaman sekali. Sayangnya tuh dia hanya kalah di material ya. Yang tipe Ultimate tuh menggunakan material kayak beige ini, warna yang cepat kotor guys. Jadi semua jok, semua armrest, semua pintu ini semua bakal cepat kotor ya kalau kita pakai selama 5 tahun, mungkin langsung hitam-hitam dekil gitu guys. Namun kita bakal cek dulu sekarang third row seatnya, karena third row seatnya si mobil Xpander ini sebenarnya itu cukup oke. Bukan terbaik di kelasnya, tapi ya cukup memadai. Ini Anda turunkannya kayak gitu, dia belum one touch ya. Dan Anda kalau lihat sekarang ini dudukannya tuh rada tegap sih, rada tegap dan kurang begitu ergonomis sekali. Benar-benar kalau kita turunkan ini, benar-benar nggak ngerasa sempit sekali guys. Ini kalau lihat nih, saya sempit sekali nih tempat duduknya guys, rada-rada kegencet sama seating arrangementnya. Ini di belakang ngerasa tegap, dan yang headroom yang ada banyak di depan, headroomnya sekarang di atas sedikit. Jadi bener-bener beda bumi dan langit. Di atas, di depan legroomnya cukup banyak, di sini headroomnya dikit. Di sini legroom juga nggak ada, headroom nggak ada. Nah itu jeleknya di situ tuh guys. Dan joknya tuh nggak enak sekali guys. Ini penempatan joknya tuh saya kurang suka nih guys sama sekali nih headrestnya ya.
Aduh, gak enak banget rasanya di belakang sini guys. Benar-benar cocok buat anak kecil saja kali ya. Namun di belakang Anda sedikit mendapat chargeran 12 volt. Anda bisa colok barang di sini 12 volt di sini, dan ada sedikit tempat penyimpanan. Selain tempat penyimpanan, Anda juga dapat cup holder di sini, cup holder dan segalanya. Namun kayak saya bilang, waduh, saya sangat amat tidak rekomen Anda untuk di belakang sini guys. Gak enak sekali. Kalau trip-trip jauh Anda bakal ngerasa kegencet guys. Mari sekarang kita langsung cek driving seatnya mobil ini. Nah, di tempat pengemudi si Xpander ini sih, kita langsung dijamu dengan interior yang cukup elegan nih, kita bisa bilang ya. Dia menggunakan banyak material-material mewah kayak trim-trim kayu sedikit gitu, trim-trim kayu dan trim-trim silver di door handle-nya. Dan selain itu saya lihat ada banyak sekali material-material yang diambil kayak dari Pajero gitu ya. Kalau di sini Anda lihat nih kan sangat amat mirip oleh si Pajero. Ada banyak sekali trim piano black di sini ya. Trim-trim piano black berada di sini, dan ini pun juga ada steering wheel multifungsional yang cukup bagus sekali, dan multifunction ini cuma ada di Ultimate ya. Dan ini ada trim-trim piano black lagi di bawah sini, dan membuat nuansa di mobil itu bener-bener sedikit mewah guys. Dan build quality-nya pun juga kerasa cukup oke di mobil ini ya. Ini bahan-bahannya juga kelihatan empuk. Bahan-bahan kayak ini kan biasanya kelihatannya murahan, tapi ini juga empuk dan kelihatan mewah. Tapi ini bener kaca. Dan selain itu materialnya di sini juga hard material sih. Ini juga hard material. Namun selain itu sih kelihatannya juga cukup oke. Di sini konsol boxnya juga firm, keras, gak bisa digoyang, dan itu artinya kualitasnya bagus. Genggamannya di gear shiftnya juga cukup oke, dan gak kelihatan murahan, dan ini juga cukup oke loh guys, cukup enak juga. Dan kalau untuk storage space di sini, kayak saya bilang, kayak di belakang, praktikalitasnya di mobil ini tuh sangat luar biasa. Di depan sini di konsol box tengah Anda mendapatkan fitur tempat penyimpanan yang luar biasa sekali buat Anda taruh barang, Anda taruh handphone, taruh kunci, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Wow, ini cukup bagus guys. Dan di sini ada Anda bisa 12 volt ya, bisa colok chargeran dan ngecas handphone Anda. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi di tengah sini, ini ada divider, dan ini ya dashboardnya tuh, glove boxnya juga cukup wow. Cukup banyak tempat ya guys di mobil ini, cukup sangat praktikalitas. Selain itu kalau untuk teknologi dan fitur, dia juga belum ada auto dimming. Auto dimmingnya mesti kita pencet kayak gitu ya. Dan selain itu dia AC-nya juga masih menggunakan AC kompor, namun fitur juga cukup oke. Anda bisa mengatur posisi AC, bisa dari ke kepala dan ke kaki. Dan ini Anda bisa mengaturkan, dan ini speed AC-nya Anda bisa mengaturkan di sini. Namun ini tuh semua masih menggunakan kompor ya, tipe AC kompor gitu ya. Ini buat mengatur kecepatannya dan segala pun. Nah di sini pun juga ada voice command. Ya saya bilang ini kan the multifunction ya. Jadi ada voice command, ada telepon, ada call. Di sini Anda bisa mengatur mode-mode Bluetooth-nya, dan Anda bisa mengatur audionya juga guys di sini. Suara dan depannya tuh cukup oke kok. Multifunction cukup bagus. Di sini ada MID-nya juga, dan dia bisa nge-display pengiritannya, trip Anda, odometer, berapa irit mobil Anda sekarang, rata-rata kilometer per liternya berapa, konsumsi BBM, dan terus ini ada informasi gauge meternya kayak odometer, kilometer per jam, semua pun ada di situ. Dan kalau untuk steering wheel dan posisi nyetir, dia cukup ergonomis, cukup oke lah. Namun kalau belum, Anda masih bisa adjust semuanya. Enaknya mobil ini tuh udah bisa teleskopik, dan dia juga udah bisa tilt, dan cukup oke kok, cukup bagus. Selain itu, semua material di sini ngerasa sangat mewah. Dari tuas sen engine pun juga kelihatan sangat mewah dan elegan, nggak kelihatan murah-murah sekali. Dia pun juga ada vehicle stability control di sini, dan kaca yang sudah auto retracting kita bisa atur di situ. Selain itu kaca yang udah otomatis baru di driver doang ya. Kalau yang lain tuh masih kita mesti tekan terus, belum secara automated. Mari sekarang kita langsung bawa mobil ini untuk test drive dan ngerasa bagaimana sih rasanya mobil ini dibawa nyetir guys. Ride quality-nya di mobil ini cukup nyaman juga. Dan yang saya suka, untuk mobil dengan seharga gini loh guys, saya tuh nggak nyangka bahwa build quality-nya itu secara keseluruhan tuh sangat banget nyaman ya.
Karena kalau menurut saya untuk menilai mobil tuh kan oke, dari fitur juga, dari desain. Tapi akhirnya ujung-ujungnya itu kita sensasi nyetirnya itu gimana sih? Itu sih menurut saya. Dan kalau untuk mobil ini sensasi nyetirnya itu juga dapet, getaran di dalam mobil itu juga cukup oke. Dan keredaman kabinnya itu juga cukup bagus loh guys dia. Keredaman kabinnya dia juga cukup bagus. Dan untuk tikungan-tikungan tajam mobilnya itu body rollnya itu nggak gitu parah. Body roll itu juga cukup, body rollnya bagus malah, nggak parah-parah banget tuh. Dan setirnya dia pun juga cukup erat dipegang, pakem juga. Dan setirnya itu juga sangat responsif tuh guys ya. Setirnya dia responsif, nggak kaku-kaku banget. Kalau kalian mau misalnya overtake atau manuver-manuver gitu, kurang bisa sih dengan mobil ini. Mesinnya tuh rada ngeraung gimana gitu, dan kurang fit sebenarnya mobil ini kalau buat overtaking ya. Namun kalau untuk riding biasa tuh juga masih cukup sangat oke. Nih kita tikung puter pun juga ya masih kurang gitu bagus lah. Tapi kita kan lagian bawa mobil ini kan nggak mungkin mau speed cepet kayak gitu ya. Buat mobil keluarga soalnya ini guys. Dan kalau untuk secara view ke depan juga cukup bagus di mobil ini ya. Yang kita bisa lihat ini pilar A-nya tuh nggak menghalang sama sekali. Pilar A-nya tuh nggak menghalang view kita ke depan, dan kita dapat kaca yang merucut ke depan gitu ya. Merucut ke depan tuh guys kaca itu, dan itu jadi membuat lebih fokus sensasinya tuh. Lebih fokus dan lebih keren lagi. Selain itu kita lihat ke spion ke belakang pun tuh nggak kehalang. View ke belakang pun juga cukup sangat bagus. Dan gak kehalang sama sekali, view-nya tuh bagus guys untuk lihat ke belakang. Dan selain itu untuk mobil ini secara radius puternya mobil ini tuh sebenarnya nggak gitu bagus ya. Radius puternya mobil itu nggak gitu bagus. Dia radius puternya tuh rada kaku guys, radius puternya mobil ini. Radius puternya dia tuh rada kaku, bukan terbaik lah di kelasnya. Ini kita mau putar aja sengsara banget nih. Dia bukan terbaik lah di kelasnya untuk radius puter ya. Dan sebenarnya ada salah satu fitur yang saya nggak suka di Mitsubishi Expander ya. Itu klaksonnya di mobil ini itu nggak manly banget sih. Tuh guys, suaranya tuh nggak enak banget didengar. Ya keluhan saya di mobilnya selain yang lainnya sih cuma di situ doang. Saya kurang demen intinya klaksonnya di mobil itu nggak maco. Itulah review dari saya untuk mobil ini. Kayak saya bilang, mobil ini cukup fun, cukup oke, sangat nyaman pula, irit. Suspensi bagus banget, suspensinya paling bagus lagi. Radius putar kerong gitu bagus, steering wheelnya sangat responsif. Nah, overall saya sangat suka mobil ini guys. Sangat oke, dan apalagi kalau untuk mobil keluarga, saya sangat rekomendasi sekali guys. Untuk mobil keluarga ya, saya sangat rekomend. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan sharekan videonya kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like itu guys, jika kalian memang suka video kita. Dan itu kan kalau pencet like itu, itu jadi suatu penghibur untuk kita lah. Berarti video kita disukai sama orang. Baik, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya.